halaman 299. Terakhir kemarin sampai syarat-syarat sahnya berjamaah ya, sudah selesai. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini masailu min syurutil jamaah. Persoalan-persoalan tentang syarat-syarat sahnya berjamaah. Kemarin ada berapa syaratnya? Ada, masih ingat? Ada 6 ya. Ada 6 yang utama itu. Kemudian persoalan terakhir kemarin antara imam dan makmum itu harus satu tempat. Intinya begitu. Kalau berbeda ya, berbeda tempat itu harus nyambung. Harus bisa kalau masih di dalam masjid itu ada jalan makmum ke imam. Ya. Kalau di masjid, satu tempat di dalam masjid. Ya. Artinya makmum itu bisa menuju imam. Walaupun harus belok-belok, walaupun harus membelakangi kiblat. Ini tempatnya begitu. Walaupun harus muter dan membelakangi kiblat, kalau dalam satu masjid asal bisa sampai, maka itu menjadi sah ya, berjamaah di situ. Kalau misalnya antara kemarin di gambar kedua itu kalau dipisah, yang di situ tidak ada jalan ke imam, meskipun bisa kelihatan misalnya lewat kaca, maka tidak sah. Dalam mazhab Syafi'i begitu, karena itu dianggap dua tempat berbeda. Nah, masalah di sini yang pertama, al-babul mughlaqu fil masjid la yadur. Pintu yang tertutup di dalam masjid itu tidak merusak keabsahan jamaah. Jadi misalnya ada pintu ditutup, boleh aja masih berjamaah di luar pintu itu. Kalau sekedar tertutup. Wa ammal musmarru fayadur. Tapi kalau pintunya ditutup dan dipaku, maka itu dianggap tidak ada jalan. Jadi kalau sekedar ditutup karena ber-AC di dalam ya, kemudian di serambinya itu misalnya kawaja membuka masuk, maka itu tidak mengapa. Ya, sah saja berjamaah meskipun pintunya tertutup. Tapi kalau pintunya dipaku atau dikunci, nah itu yang tidak boleh. Ini persoalan pertama. Yang kedua, idza kana bainahuma hailun yamna'ul murura. Jika di antara imam dan makmum itu ada hail, penghalang yang mencegah untuk lewat di situ. Kazajjaj fil masjid atau kazujajin fil masjid, seperti kaca di masjid, penghalangnya kaca. Fayadurru wa in alimal ma'mumu intiqalati imamihi. Maka itu merusak jamaah, ya, jadi tidak sah. Meskipun makmum itu melihat perpindahan gerakan imam. Jadi kalau mau menyekat misalnya di belakang ada soft bebinian, ya harus ada apa yang kapan dibuka lah. Kalau tirai aman, atau apa itu yang bisa digerakkan itu aman aja, tidak apa-apa. Jadi kalau dipermanenkan, ya tidak bisa lewat, ya maka itu merusak jamaah. Yang dibalik itu tidak sah jamaahnya. Kemudian yang ketiga, la tushtarotur ru'yatu dakhilal masjid. Tidak disyaratkan harus melihat imam. Ya, kalau di dalam masjid, masih di dalam masjid ya, nggak kelihatan imam pun tidak apa-apa. Jadi tidak perlu harus ada televisi ya, supaya imam kelihatan, tidak harus. Yang penting kalau di dalam masjid itu tahu gerakan imam ya, dari suaranya atau dari orang yang di depan ya. Kemudian yang keempat, la yadurru takhallulu syari'i bainal imami wal ma'mum. Tidak merusak keabsahan jamaah adanya takhallul, adanya celah ya, asyari, jalan. Jadi misalnya itu ini makmumnya, ini imamnya, di tengahnya ada jalan. Nah, itu tidak masalah. Tidak menghalangi keabsahan jamaah. Wa kadzalika naharu al-kabir. Begitu juga ada sungai ya. Walal bahru bainas safinatain. Tidak juga laut antara dua kapal. Jadi boleh sebetulnya jamaah ini kapal di depan imam, kapal di belakang makmumnya ya, boleh. Seperti syaratnya kemarin jaraknya tidak sampai ya 150 meter ya, atau 300 dhira'. Kemudian yang kelima, wa idza kana al ma'mumu fil ulwi wal imamu fil asfal awil aks. Jika makmumnya itu di atas, imamnya di bawah ya.
atau sebaliknya. Ini biasanya ada masjid tingkat, ya. Di bagian bawah imamnya ada jamaah, di bagian atas ada makmum lagi. Ushturitat asyurutul madiyah li sihhatil jama'ati 'alal mu'tamad. Maka disyaratkan syarat-syarat yang sebelumnya sudah dibahas, ya, pada pertemuan yang lalu, agar jamaah itu menjadi sah. Yakni makmum di atas pun harus tahu perpindahan imam, ya. Bisa pakai tadi bisa pakai televisi boleh, ya, untuk tahu itu. Dan harus ada jalan untuk sampai ke imam, sehingga harus ada tangganya, itu dikasih tangga yang di dalam masjid, ya, di dalam masjid, sehingga bisa sampai ke imam. Itu bukan berarti nanti harus makmumnya jalan-jalan ke bawah, enggak, ya. Kalau jalan-jalan ke bawah lebih dari 3 gerakan berturut-turut, ya batal. Membelakangi kiblat ya batal. Tapi itu ada jalan yang bisa sampai ke situ meskipun belok dan membelakangi kiblat kalau masih di dalam masjid, ya. Adanya jalan, bukan boleh membelakangi kiblat, bukan. Itu syaratnya supaya jamaah menjadi sah. Wa fi qaulin, di dalam satu qaul, yakni ada pendapat dalam mazhab Syafi'i, yustaratu muhadzatu ahadihima lil akhar. Disyaratkan harus sejajar, yang atas bawah ini harus sejajar. Ini ada qaul begitu. Bihaitsu idza masya al asfalu ila jihatil a'la ma'a fardil i'tidal qamatihi la asaba bi ra'sihi qadamai al a'la. Yakni harus sejajar, sekira kalau yang bawah itu ke atas, maka kepalanya akan kena kaki yang atas. Nah, itu ada yang mensyaratkan begitu. Hadza fi ghairil masjid. Ini kalau bukan di masjid. Ya. Wa amma fil masjid fala yushtaratu dzalika 'alal qaulain. Adapun di dalam masjid, ya, tidak disyaratkan harus sejajar itu. Dalam masjid masih satu masjid masih, ya, bebas saja. Asal syaratnya cuma yang di atas mengerti pergerakan imam, ya, bisa lewat tadi video atau lewat suara. Pakai mic kelihatan aja, tahu aja. Cuma pakai mic ini kadang bikin bingung kalau ini imamnya salah. Kemarin hari apa itu kita sholat di Syiarus Sholihin, pas imamnya lupa sebenarnya. Rakaat ketiga, ndak tasyahud awal, rakaat kedua itu. Rakaat ketiga maunya sudah rakaat keempat dikiranya. Jadi sudah takbir, mungkin duduk tasyahud akhir, ya, cuma yang di belakang ada ngingetin, akhirnya takbir lagi. Nah, ini jamaah kan bingung, ini takbir apa ini? Terus siwah, ya, jadinya yang jamaah ibu-ibu siwah sholatnya itu. Jadi setelah sholat itu ya pada kegerunuman. Makanya penting juga melihat, ya, kelihatannya sedang ngapain di depan. Ini terkait masalah dalam syarat-syarat berjamaah.